Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putu Anandadipa Sanjaya, Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, kita mulai dari topik pertama, yaitu apa itu coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru dalam kurung pneumonia. Kemudian untuk gejala coronavirus secara umum ada 3, yaitu demam dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kedua batuk kering, dan rela sesak nafas. Lalu, kapan kita harus ke dokter? Pertama, segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona seperti yang telah disebutkan tadi. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Kedua, bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dari memperoleh kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Siapa saja yang bisa tertular? Pada umumnya, COVID-19 bisa menular ke siapa saja. Yang pertama, karena tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 dalam bentuk batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Memang benar, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang memiliki daya tahan tubuhnya yang lemah, misalnya pada penderita kanker. Diagnosis COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan COVID-19. Swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona dalam dahak. CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan virus corona dimulai dari yang pertama, yaitu physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua adalah masker. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat adalah hindari menyentuh area wajah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam adalah hindari kontak langsung. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh adalah tutup mulut dan hidung. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Lalu, apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani COVID-19? New normal merupakan kebijakan terbaru dan dianggap terbaik oleh pemerintah untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi virus corona.
setelah memberlakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar, pemberlakuan jam malam, dan lain-lain. Hal ini nantinya pasti memberikan dampak tidak hanya untuk perubahan gaya hidup masyarakat saja, namun juga ekonomi negara yang berhenti karena COVID-19. Maka dari itu, sebelum vaksin untuk virus corona ditemukan, maka masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi seperti sekarang ini, mengenakan masker di luar rumah, mengurangi aktivitas sosial, pemeriksaan suhu tubuh di mana-mana, menjaga jarak dengan orang lain, dan meningkatkan kebersihan diri. New normal adalah tatanan kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang kemudian disebut dengan new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan, pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Pihaknya berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian, bagaimana penerapan protokol kesehatan di masa new normal? Yang pertama, saat harus keluar rumah dan kembali ke rumah. Pertama-tama, buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. Selanjutnya, cuci tangan dengan air dan sabun. Setelah itu, lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Yang kedua adalah sewaktu menggunakan transportasi umum. Bila harus berpergian ke suatu tempat dan menggunakan transportasi umum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk memudahkanmu dalam menjaga kebersihan tangan, bawalah selalu hand sanitizer. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Selain itu, pastikan kamu membawa air minum agar tetap terhidrasi selama perjalanan. Yang kedua, paling penting untuk diingat selama berada di dalam transportasi umum adalah mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Bila hal ini tidak memungkinkan, sebaiknya jangan menggunakan transportasi umum. Selama bekerja di kantor, dimulainya new normal akan membuat para karyawan kembali bekerja di kantor secara bertahap setelah beberapa bulan bekerja dari rumah. Agar tetap aman dan terhindar dari virus corona di tempat kerja, Anda perlu menerapkan physical distancing dalam setiap kegiatan di kantor. Ketika beraktivitas di meja kerja ataupun saat rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter. Bila ada rekan kerja yang duduk dengan jarak kurang dari itu, jangan ragu untuk menegur dan mengingatkannya agar menjaga jarak. Yang keempat, ketika berbelanja. Ketika berbelanja di keramaian, pastikan selalu menjaga jarak, tidak berlama-lama pada saat berbelanja di toko atau tempat umum, dan menggunakan uang non-tunai. Namun apabila tidak memungkinkan, bisa menggunakan uang konvensional. Dan ingat untuk mencuci tangan Anda setelah melakukan transaksi. Kelima, ketika berbelanja online atau memesan makanan online. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan kurir. Bila perlu, kenakan masker saat bertransaksi. Kedua, upayakan untuk membayar barang belanjaan dengan cara non-tunai atau meminimalkan interaksi dengan kurir. Ketiga, sediakan tempat khusus bagi kurir menaruh barang pesananmu agar kamu tidak perlu bertemu langsung atau bersentuhan dengan kurir ketika menerima barang. Keempat, buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah atau semprot bungkus paket dengan desinfektan sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Untuk makanan, jangan menyemprotkan desinfektan ke bungkusnya. Cukup buka dan buang bungkusnya lalu pindahkan makanan ke piring. Jangan makan makanan langsung dari wadahnya. Keenam, setelah membuka kemasan paket barang atau makanan, langsung cuci tangan dan langsung dengan air bersih atau air mengalir. Konsultasi kesehatan. Apabila memungkinkan, lebih baik Anda melakukan konsultasi kesehatan secara online menggunakan aplikasi atau sering disebut dengan telemedicine
seperti Klik Dokter dari KB, Halo Dokter, Halodoc dari Gojek, dan Good Dokter dari Grab. Jika tidak memungkinkan, usahakan selalu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan setelah selesai melakukan pemeriksaan, baik itu di puskesmas, rumah sakit, klinik, dan unit kesehatan lainnya. Yang ketujuh adalah jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Selanjutnya starter kit new normal, atau lebih dikenal dengan hal-hal yang harus kita gunakan pada saat new normal. Yang pertama adalah masker. Jika memungkinkan, bisa menggunakan masker kain dan bawalah selalu cadangan masker juga. Personal hygiene yang di sini yang dimaksud adalah bawa sesuai kebutuhan dan ukuran yang praktis, dalam kurung hand sanitizer, tisu basah atau tisu kering. Ketiga adalah botol minuman. Usahakan memiliki botol minuman secara pribadi. Dan terakhir helm. Untuk yang sering menggunakan jasa ojek atau sering meminjam helm, lebih baik untuk menggunakan helm milik pribadi. Dan terakhir untuk sumber berita COVID-19 ini didapat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik untuk ibu dan bapak serta kakak-kakak sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu.